Bab 137, Konferensi Pers. Pak Rafael, apakah harga batu giok kalian tidak bisa ditawar lagi? Manajer artis bertanya pada Rafael. Sekaya apapun seseorang, dia juga berharap bisa membeli sesuatu dengan harga lebih murah. Maaf, ini adalah harga terendah yang sudah kami putuskan. Lagi pula batu giok ini berkualitas tinggi, tidak ada duanya. Ditambah lagi, batu giok mulai jarang ditemukan. Rafael tidak berbohong. Harga yang dia tetapkan sudah merupakan harga terendah. Karena batu giok kualitas terbaik yang ada di tokonya tidak hanya ini, Rafael pun tidak memasang harga terlalu tinggi. Baik, kalau begitu kami ingin membeli batu giok kaisar merah dari toko kalian. Artis ternama itu sangat menyukai jenis dan warna batu giok kaisar merah. Ditambah lagi, dia tahu batu giok kaisar merah lebih jarang ditemukan daripada batu giok kaisar hijau. Baik, harganya akan dibulatkan menjadi 560 miliar. Rafael barusan berkata ini adalah harga terendah, tapi dia pada akhirnya membulatkan harga dengan mengurangi beberapa juta. Lagi pula batu giok ini sudah cukup mahal. Artis dan manajer itu tidak menyangka Rafael yang awalnya berkata harga tidak bisa ditawar, akan mengubah harga batu giok ini dengan mengurangi beberapa juta. Karena Pak Rafael sangat murah hati, kami akan mengadakan konferensi pers terkait pembelian batu giok ini. Artis besar yang sedari tadi tidak bersuara itu tersenyum pada Rafael. Rafael yang mendengarnya langsung paham bahwa artis ini ingin membalas kebaikannya dengan mengadakan promosi gratis bagi toko mereka. Baik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Nona Airin. Kelak jika ada barang bagus di toko kami akan memprioritaskan Nona Airin untuk memilihnya. Rafael tidak bodoh. Dia tentu menyetujui tawaran itu karena dia tahu berita konferensi pers ini akan tersebar di seluruh negara. Baik, kalau begitu siapkan segala yang diperlukan. Konferensi pers ini akan kami adakan besok pagi. Artis papan atas yang bernama Airin Sungkar itu tersenyum manis. Setelah itu, dia pergi meninggalkan toko perhiasan Uantik bersama sang manajer. Clara, aku serahkan masalah persiapan acara ini padamu. Aku tidak berpengalaman, kata Rafael pada Clara setelah Airin pergi. Clara juga sangat gembira. Dia tidak menyangka Airin tergerak untuk melakukan promosi gratis bagi mereka. Clara pun akhirnya mengerti bahwa Airin sedang membalas kebaikan Rafael yang telah memberinya diskon beberapa juta. Sungguh hebat toko mereka bisa dipromosikan oleh seorang artis besar. Dalam waktu singkat, artis-artis lain pasti akan datang ke toko mereka, karena hanya toko perhiasan Bling Grazia yang menjual batu giok dengan kualitas terbaik di negara ini. Artis suka membanding-bandingkan satu sama lain. Karena Airin telah membeli batu giok berkualitas terbaik di toko perhiasan Bling Grazia, artis-artis lain juga pasti tidak ingin ketinggalan. Bahkan mungkin, toko perhiasan Bling Grazia kelak akan membuatkan perhiasan batu giok khusus untuk para artis. Pemikiran ini membuat Clara semakin bersemangat. Wush! Saat Clara sedang melamun memikirkan masa depan tokonya, Rafael mengibaskan tangannya di depan wajah cantik Clara. Ah! Dasar bajingan! Clara yang diam-diam diserang oleh Rafael menjerit. Dia pun melotot dan memaki Rafael. Meski keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri, tapi sekarang mereka di kantor. Clara tidak ingin pegawai lain melihatnya. Hahaha, segera siapkan konferensi pers untuk besok. Rafael tertawa. Dia keluar dari ruang tamu dan kembali ke kantornya. Dengan adanya konferensi pers ini, tekanan dari keluarga Julius tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu, mengenai barang-barang berkualitas rendah, Rafael dan yang lain tidak peduli. Rafael tidak lagi mementingkan kecilnya untung yang akan didapat dari barang-barang tersebut. Kedepan, toko perhiasan Bling Grazia akan mengutamakan barang-barang berkualitas tinggi. Setelah menimbang-nimbang sejenak di kantornya, Rafael memanggil Jonathan. Rafael tidak puas dengan kemampuan satpam perusahaan. Karena itu, Rafael ingin bertanya pada Jonathan apakah Jonathan memiliki rekan-rekan yang lebih kuat dari mereka.
Ada apa, Kak Rafael? Tanya Jonathan setelah dirinya masuk ke kantor Rafael. Jonathan, di antara rekan-rekanmu yang sudah pensiun, apakah ada yang kuat? Rafael memandang Jonathan. Dia melihat Jonathan juga cukup kuat. Meski tidak bertanya, Rafael tahu pasti Jonathan berada di masa-masa sulit selama beberapa tahun berada di pasukan militer. Apa maksud Kak Rafael? Jonathan tidak mengerti maksud pertanyaan Rafael. Satpam perusahaan kita terlalu lemah. Aku ingin kamu membantuku mencari beberapa orang yang lebih kuat dari mereka. Rafael tersenyum. Kelak jika jumlah batu giok berkualitas tinggi semakin banyak, pasti ada orang-orang yang ingin menjatuhkan toko mereka. Meski seluruh barang telah diasuransikan, lebih baik mereka tetap berjaga-jaga. Rafael sudah mempertimbangkannya. Dia akan menyuruh Jonathan bertanggung jawab penuh atas semua satpam di perusahaan. Rafael merasa pemuda ini tidak memiliki bakat di observasi batu permata. Karena itu, Rafael akan menyuruh Jonathan melakukan yang terbaik pada bidang yang dia kuasai. Tentu ada. Rekan-rekan yang ikut berperang denganku ada belasan orang. Jonathan jadi bersemangat setelah mengerti maksud perkataan Rafael. Jonathan senang jika disuruh mengumpulkan rekan-rekannya untuk bekerja bersama. Baik. Kalau begitu kamu bertanggung jawab atas semua satpam perusahaan. Observasi batu permata tidak sesuai dengan kemampuanmu. Rafael mengangguk sambil tersenyum. Dia pun mengatakan isi pikirannya pada Jonathan. Hehe, bagus sekali. Begitu mendengar perkataan Rafael, Jonathan tersenyum lebar. Dia juga sadar dirinya tidak mampu. Sudah selama ini, dia masih belum memahami konsep observasi batu permata. Aku akan segera menghubungi mereka, Kak Rafael. Dalam waktu 2 hari, semua rekanku pasti sudah datang. Jonathan tersenyum lebar. Dia sendiri juga tidak sabar menanti kedatangan rekan-rekannya. Baiklah. Masalah gaji, jangan terlalu pelit pada mereka. Siapapun yang ikut denganku akan menjadi orang kaya. Rafael tersenyum saat mendengar perkataan Jonathan. Di saat bersamaan, Rafael juga memperingatkan Jonathan untuk mencari orang yang setia dan dapat diandalkan. Sementara Jonathan percaya 100% pada perkataan Rafael, karena dirinya sendiri telah menjadi orang kaya. Jangan khawatir, Kak Rafael. Rekan-rekanku yang akan datang ini adalah orang-orang yang punya kesetiaan tinggi. Selesai berbicara, Jonathan keluar dari kantor Rafael dan langsung menghubungi rekan-rekannya. Keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan tersebar di kota Laskar. Airin Sungkar, artis papan atas telah membeli permata langka di toko perhiasan Blink Grazia. Pukul 9 tepat akan diadakan konferensi pers terkait pembelian batu giok ini. Berita ini tentu merupakan berita yang menggemparkan karena tidak lama kemudian, seluruh penduduk kota Laskar mengetahuinya. Oleh karena itu, para penggemar Airin berbondong-bondong pergi ke jalan barang antik. Dalam waktu singkat, jalanan itu dipenuhi dengan keramaian. Sementara Renata dan yang lainnya diminta menjaga ketertiban di depan pintu toko perhiasan uantik. Karyawan stasiun TV juga datang. Pemandangan yang ramai ini membuat Robert yang sedang berada di tokonya menggertakkan gigi. Dia tidak menyangka Rafael lah yang menyebabkan keramaian ini. Rencananya pun gagal. Bab 138, promosi gratis. Begitu Airin Sungkar, artis papan besar ini muncul, terjadi keributan di depan pintu toko perhiasan uantik. Airin, aku cinta kamu. Airin, aku mencintaimu selamanya. Penggemar Airin berteriak histeris. Bagi mereka yang terbiasa menonton konser, meskipun jumlah orang yang berada di depan toko perhiasan uantik lebih sedikit, suasana di sini tidak kalah hebohnya dari konser musik. Suara sorakan yang terdengar di sana-sini membuat Rafael menghela napas. Pengaruh artis sungguh besar. Pantas banyak perusahaan besar yang meminta artis-artis untuk melakukan promosi produk. Melihat para penggemarnya yang histeris, Airin melambaikan tangan kepada mereka dengan ramah. Hal ini membuat para penggemar semakin histeris.
Suasana pun semakin heboh. Belasan menit kemudian, acara pun dimulai. Teriakan pun berhenti. Irene akan menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan TV. Kami persilakan Nona Irene untuk menjawab 2 pertanyaan dari rekan wartawan, kata pembawa acara dengan mikrofon di tangannya. Nona Irene, kenapa Anda memilih permata dari toko perhiasan Blink Grazia? Bukankah ini hanya toko kecil saja? Seorang wartawan TV meraih mikrofon, lalu mengajukan pertanyaan pada Irene. Meskipun toko kecil, toko perhiasan Blink Grazia memiliki barang yang tidak dimiliki oleh toko besar lainnya. Selain itu, harga yang ditawarkan sesuai dengan keaslian batu permatanya. Irene berbicara secara terus terang di depan media televisi serta para penggemarnya. Hal ini membuktikan Irene mengakui dan percaya akan kualitas barang-barang di toko perhiasan Blink Grazia. Nona Irene, apakah Anda akan menjadi duta toko perhiasan Blink Grazia? Seorang wartawan mengajukan pertanyaan kedua pada Irene. Pertama, saya sangat sibuk. Kedua, kita juga harus mendengarkan pendapat dari Pak Rafael sendiri. Satu yang ingin saya katakan, barang langka mahal harganya, anggur yang harum akan tercium meski berada di gang-gang kecil. Jawaban Irene sangat jelas. Dia setuju untuk menjadi duta, tapi semuanya bergantung pada Rafael. Akan tetapi, meskipun Irene tidak menjadi duta, Irene yakin dengan kualitas yang ditawarkan oleh toko perhiasan Blink Grazia. Toko milik Rafael ini juga bisa terkenal dengan atau tanpa bantuannya. Terakhir, Clara memakaikan perhiasan giok merah pada Irene. Acara ini pun mencapai puncaknya. Saat itu, batu giok kaisar merah langka berkualitas terbaik itu membuat orang-orang terpana. Wanita cantik yang memakai perhiasan langka berkualitas tinggi membuat kecantikannya bertambah. Irene terlihat bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Acara pun selesai. Namun, dampak yang ditimbulkan dari acara ini di kota Laskar, bahkan seluruh wilayah tanah air sangatlah besar. Banyak orang yang ingat akan nama toko perhiasan Blink Grazia. Keesokan harinya, banyak artis terkenal yang menghubungi toko perhiasan Blink Grazia, meminta mereka untuk membuatkan perhiasan unik. Para artis ini menginginkan 2 hal. Pertama, model yang unik. Kedua, keaslian dan kualitas batu permatanya. Bagi Rafael, kedua hal ini tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, toko perhiasan Blink Grazia secara berturut-turut menandatangani perjanjian jual beli dengan beberapa artis besar. Di sisi lain, permintaan Rafael pada mereka hanya satu, yakni mengadakan konferensi pers terkait pembelian permata. Dengan demikian, toko hemat biaya periklanan serta tidak perlu membayar artis untuk melakukan promosi produknya. Wah, kamu pintar juga, ya? Dengan meminta artis-artis besar untuk mempromosikan toko secara gratis. Clara tersenyum lebar setelah bernegosiasi dengan beberapa artis yang telah membuat janji dengan mereka. Untuk kesekian kalinya, hati Rafael berdesir. Hal ini membuat matanya terus menatap Clara. Sialan, tidak puas melihatku setiap hari? Maki Clara dengan wajah memerah. Hehe. Seumur hidup pun tidak akan pernah puas. Melihat ekspresi wajah Clara, Rafael pun menggodanya. Cih, siapa yang akan percaya ucapanmu? Clara memanyunkan bibirnya mengisyaratkan dirinya tidak mempercayai ucapan Rafael, tapi sorot matanya memancarkan kegembiraan. Percaya saja denganku. Kalau aku salah, aku akan menghangatkanmu di ranjang. Rafael segera bersumpah demi menunjukkan bahwa dirinya tidak berbohong. Dia pun mengucapkan pepatah klasik miliknya. Sialan! Clara memelototinya. Bagaimanapun juga, Rafael lah yang akan untung. Pok! 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 Saat itu, pintu kantor diketuk dari luar. Masuk! Rafael mengintip. Rupanya Jonathan. Dia pun mempersilakan pemuda itu untuk masuk. Kakak ipar juga di sini ya? Jonathan masuk. Begitu melihat Clara, dia pun menyapa wanita itu.
Clara sudah terbiasa dengan sapaan Jonathan. Lagi pula, semua pegawai di perusahaan ini sudah tahu mengenai hubungannya dengan Rafael. Jonathan, apa kamu sudah menguasai pekerjaanmu? Clara tidak lagi menganggap Jonathan sebagai orang asing. Hei, kakak ipar, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kak Rafael. Jonathan sadar dirinya tidak memiliki bakat untuk mengobservasi batu permata, makanya wajahnya memerah saat mendengar pertanyaan Clara. Hei, jarang-jarang kamu menyerah pada sesuatu, kata Rafael pada Jonathan. Cih, kamu kira semua orang selicik kamu? Bisik Jonathan yang tidak ingin kalah. Kamu itu yang licik. Semua keluargamu licik. Sementara aku berbakat. Berbakat, bukan licik. Rafael anti dengan kata licik, dia melihatnya sebagai kata berkonotasi negatif. Orang seperti dirinya tidak bisa dideskripsikan dengan licik melainkan berbakat, bahkan sangat berbakat. Hehehe. Clara yang melihatnya langsung tertawa menutup mulut. Ya deh. Kak Rafael memang berbakat, sangat berbakat. Oke. Ucap Jonathan. Kak Rafael, rekan-rekanku sudah datang. Setelah bercanda sebentar dengan Rafael, Jonathan menyampaikan maksud kedatangannya. Wow, cepat sekali! Rafael yang mendengarnya berseru gembira. Hanya dalam waktu 2 hari, orang-orang itu sudah sampai. Tentara? Tanya Clara bingung. Aku lupa bilang padamu. Aku meminta Jonathan memanggil rekan-rekannya kemari untuk memperkuat keamanan perusahaan kita. Rafael memang tidak puas dengan kemampuan satpam yang ada. Nantinya akan ada banyak pihak yang berupaya untuk menjatuhkan toko perhiasan Blink Grazia. Segala macam cara pasti mereka lakukan. Karena itu, keamanan perusahaan harus diperketat. Satpam juga harus memiliki kualifikasi yang optimal. Ya, aku juga merasa kita harus menambah jumlah satpam kita. Clara yang mendengarnya mengangguk. Dia juga sadar perusahaan kini semakin maju. Jika jumlah batu permata bernilai tinggi semakin banyak, hal ini akan memicu orang lain untuk melakukan kejahatan. Aku akan menjadikan anak ini sebagai penanggung jawab keamanan perusahaan. Lagi pula, dia tidak cocok menjadi ahli batu permata. Kemudian, Rafael menoleh dan tersenyum pada Jonathan. Memintanya untuk mengordinasi satpam merupakan pilihan yang bijak. Hei, sekarang kamu sudah menjadi bos besar. Tentu segala hal yang berhubungan dengan perusahaan diputuskan olehmu. Bab 139, Prajurit Khusus. Kemudian, Rafael dan Jonathan bertemu dengan belasan orang veteran. Belasan orang itu tampak sangat kekar, dan langsung terlihat bahwa mereka bukan veteran biasa. Rafael memandang Jonathan dan bertanya sambil tersenyum. Jonathan, sampai sekarang kamu belum memberitahuku, kamu jadi pasukan jenis apa? Kak Rafael, aku adalah prajurit khusus, mereka adalah teman seperjuanganku. Setelah hening sejenak, Jonathan memandang Rafael dan menjawab, tetapi dia tidak mengatakan alasan mereka pensiun. Rafael mengangguk dan tidak lanjut bertanya lagi. Dia bisa melihat bahwa Jonathan dan belasan orang lainnya terlihat sedih ketika dia mengungkit tentang pasukan perang. Rafael memandang belasan pasukan pensiunan yang kekar dan berkata dengan tulus. Semuanya, selamat datang di sini. Aku dan Jonathan adalah saudara. Kedepannya kita semua juga akan menjadi saudara. Jonathan memandang belasan teman seperjuangannya dan bertutur dengan serius. Para saudara, Kak Rafael dan aku tumbuh bersama. Di dunia ini, dia adalah orang kepercayaanku, dan dia juga akan menjadi orang kepercayaan kalian semua. Salah satu pria memandang Jonathan dan berkata, Jonathan, kami semua percaya padamu. Jika tidak, kami tidak akan berada di sini. Baik, aku tidak memiliki permintaan lain selain meminta kesetiaan mutlak dari kalian. Aku akan memperlakukan kalian seperti saudara kandungku sendiri. Rafael memandang belasan orang ini sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan orang-orang ini. Orang-orang ini adalah pensiunan dari prajurit khusus. Biasanya mereka bekerja sebagai satpam,
bahkan di saat penting mereka dijadikan sebagai pengawal yang hebat. Belasan orang memandang Rafael dan meyakinkannya dengan serius. Terima kasih, bos. Kami tidak berani menjamin yang lainnya, tapi kami berani menjamin kesetiaan mutlak untuk Anda. Tidak perlu memanggilku dengan sebutan bos, seperti Jonathan, panggil saja aku Kak Rafael. Untuk sementara, aku akan memberikan kalian gaji tahunan sebesar 400 juta. Rafael memandangi mereka dan menyebutkan nominal gaji yang akan diberikan. Bagaimanapun, mereka harus menghidupi keluarga, dan mereka rela datang untuk bekerja sebagai satpam juga untuk mendapatkan uang. Apa? Setelah mendengarkan perkataan Rafael, belasan orang itu terkejut dan berseru. Mereka tidak menyangka akan diberikan gaji tahunan sebesar 400 juta. Mereka juga pernah bekerja sebagai satpam di tempat yang berbeda-beda. Setiap bulannya mereka hanya memperoleh gaji sekitar 8-10 juta. Namun sekarang, bos baru memberikan gaji tahunan sebesar 400 juta, per bulannya hampir 40 juta. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Mereka pensiun setelah menjadi pasukan selama beberapa tahun, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi untuk sementara, mereka hanya bekerja sebagai satpam untuk memperoleh upah minimum. Melihat teman seperjuangannya kaget, Jonathan pun tertawa sambil berujar. Hehe, jangan kaget, kalian akan memperoleh banyak uang jika bekerja untuk Kak Rafael. Kemudian Jonathan berlagak sombong dan bertanya sambil tersenyum. Para saudara, apakah kalian tahu berapa banyak uang yang aku miliki? Melihat gaya sombong dari Jonathan, salah satu di antara veteran itu pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Berapa banyak? Haha, aku sekarang mengendarai Mercedes-Benz dan tinggal di apartemen mewah, serta memiliki tabungan sebesar 10 miliar. Ungkap girang Jonathan dengan gaya kurang dihajar. Setelah mendengar perkataan Jonathan, belasan orang itu membatu. Mereka baru pensiun selama setahun lebih, tetapi anak ini sudah menjadi kaya. Mengemudi Mercedes-Benz, tinggal di apartemen mewah dan memiliki tabungan 10 miliar, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Mereka semua berasal dari kalangan orang biasa, tidak memiliki latar belakang dan koneksi, sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan bagus. Setelah beberapa saat, seseorang tersadar kembali dan menatap Jonathan sambil bertanya dengan tidak percaya. Kamu tidak sedang membodohi kami, kan? Jonathan memandang teman seperjuangan yang meragukannya dan mengerucutkan bibir. Lalu dia mengajukan pertanyaan kepada belasan orang itu. Cih, untuk apa aku membodohi kalian? Apakah kalian tahu bisnis apa yang dijalankan oleh Kak Rafael? Apakah kalian tahu seberapa hebat Kak Rafael? Belasan orang ini baru saja tiba di kota Laskar. Mereka tidak tahu bisnis apa yang dijalankan oleh bos Rafael. Tidak tahu. Jawab belasan orang itu sambil menggelengkan kepala. Jonathan tersenyum sambil memperkenalkan bisnis Rafael kepada teman seperjuangannya. Haha, Kak Rafael berkecimpung dalam bisnis barang antik. Selain itu, dia juga adalah seorang master taruhan batu yang sesungguhnya. Apakah kalian tahu bagaimana aku bisa menabung dalam jumlah besar? Jonathan memandang belasan orang itu dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pamer. Tentu dia tidak akan berhenti berlagak. Saat melihat bocah ini, Rafael sungguh ingin menertawakannya, tetapi dia tidak menghentikannya. Karena Rafael juga ingin semua orang tahu bahwa bekerja untuknya tidak akan rugi, dan mereka bisa menjalani kehidupan yang makmur. Tidak tahu. Belasan orang itu tercengang, dan mereka menatap Jonathan dengan tatapan kosong sambil menggelengkan kepala. Hahaha, pada suatu hari, aku dan Kak Rafael pergi ke tempat taruhan batu. Kak Rafael memberitahuku untuk membeli sepotong batu lalu membelahnya, dan dia menghabiskan 160 juta untuk membeli batu itu. Jonathan memandang semua orang sambil menceritakan kejadian hari itu dengan ekspresi yang menyenangkan. Setelah mendengar bahwa Rafael menghabiskan 160 juta untuk membeli sepotong batu, semua orang terkejut hingga mangap. Mereka tidak mengerti tentang taruhan batu, jadi tidak heran jika mereka bereaksi seperti itu.
Hei, coba kalian tebak. Setelah dibelah, batu bernilai 160 juta itu dijual dengan harga berapa? Rafael tersenyum dan memandang semua orang. 10 miliar. Ada seorang pria yang berpikiran lebih fleksibel, mendengar bahwa Jonathan memiliki tabungan sebesar 10 miliar, maka dia pun menebak dengan nominal itu. Haha, lebih kurang segitu. Dalam satu malam, kakak menjadi orang kaya. Jonathan tertawa sambil mengangguk girang. Pada saat ini, Rafael memandang semua orang yang tercengang dan berkata sambil tersenyum. Para saudara, apa yang dikatakan Jonathan benar. Jika kalian berkesempatan, kalian juga akan mengantongi banyak uang. Jika Rafael menginginkan kesetiaan mutlak dari orang lain, pertama-tama dia harus bisa memberikan sesuatu yang setimpal, lalu langkah berikutnya adalah membangun hubungan baik antar kedua belah pihak. Terima kasih, Kak Rafael. Raut wajah belasan orang itu penuh dengan kegembiraan dan semangat, bisa menemukan pekerjaan sebagus ini dan bekerja untuk bos Rafael, merupakan keberuntungan para veteran. Sudahlah, Jonathan, bawa saudara sekalian untuk membiasakan diri dengan aturan toko. Kedepannya kamu yang akan menjadi kepala departemen keamanan di toko. Kemudian, Rafael memandang Jonathan dan mengatur jabatan yang cocok untuknya guna melatih orang-orang ini. Baik, Pak Rafael. Jonathan dipromosikan menjadi kepala departemen keamanan, dia segera memperagakan standar penghormatan formal. Cih, lagi memamerkan postur militermu? Kamu kira hanya kamu saja yang bisa? Sambil memandang Jonathan, Rafael juga membalas hormat standar militer dengan sangat formal. Hal ini membuat Jonathan dan belasan orang lainnya tercengang. Rafael pasti pernah dilatih, jika tidak mana mungkin dia bisa memperagakan standar itu. Melihat ekspresi bingung belasan orang itu, Rafael dengan angkuh mengangkat kepalanya dan berjalan meninggalkan mereka. Haha, kedepannya kalian akan bertemu lebih banyak hal mengejutkan lagi jika mengikuti kakak, ucap batin Rafael. Tak lama kemudian, dia kembali ke kantor. Begitu memasuki kantor, Clara langsung bertanya pada Rafael yang sedang tersenyum. Bagaimana dengan orang yang dibawa Jonathan? Hahaha, bagus, sangat bagus, kita menemukan barang berharga. Rafael tertawa bahagia, dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dibawa oleh Jonathan ternyata adalah prajurit khusus. Bab 140